وبركاته. لرضا الله تعالى وللقبول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وللأولياء والنقباء والنجباء والشهداء والصالحين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا لروح أستاذنا ومربي روحنا محمد زين عبد الغني، وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد، bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, serta tatuha masyarakat yang ulun muliakan, barakallahu hayatakum. Mudahan Allah memberkati hidup sampian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, wassa'allahu arzaqakum. Mudahan Allah meluaskan rezeki sampian barataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumiddin. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah Masjid Al-Mu'minin umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun
untuk sedikit memberikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan, sekali lagi ulun hanya dapat membalas dengan doa, jazakumullahu khairan katsira. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Sedikit mengulang pengajian kita sebulan yang lalu, kalau ada salah sebulan. Ada tawaran anjuran dari Syekh Abdul Hasan Asyadzali radhiyallahu an. Beliau mengingatkan kembali kepada kita, kalau ingin sampian barataan meraup kebaikan, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah dan penuh dengan barokah. Beliau mengingatkan kembali kepada kita agar kita membiasakan fadawim, ujar beliau, biasakan diri kita untuk senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Malikul Haqqul Mubin, Ni'mal Maula wa Ni'man Nasir. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqi'ah dan surah Yasin. Itu ujar beliau cara bagaimana kalau kita berkeinginan meraup, mengambil berbagai macam kebaikan, rezeki yang penuh dengan barokah. Biasakan, dawama yudawimu, mudawamah, dawim, biasakan diri kita untuk senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Malikul Haqqul Mubin, Ni'mal Maula wa Ni'man Nasir. Lanjutkan waqra surat Al-Waqi'ah wa surat Yasin. Ya, dilanjutkan dengan membaca suratul Waqi'ah dan surah Yasin. Berarti saban hari itu disuruh, kalau kita berkeinginan meraup kebaikan, rezeki yang berlimpah dan penuh dengan barokah, itu nang diamalkan. Ya'tikar rizqal matar. Di sini dijelaskan fa innahu ya'tikar rizq kal matar, akan datanglah rezeki bagaikan curahnya hujan. Nah, demikian itu pengajian kita yang telah lalu. Kemudian pada hari ini masih lagi ada pemberitahuan tawaran dari beliau. Wa in aradta an yaj'alallahu laka min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuqaka min haitsu la tahtasib falzimil istighfar. Nah, ini
namun kita ingin, ujar beliau, dibebaskan, dikeluarkan, diselamatkan dari kesusahan, dari kesedihan, dari kesempitan, dan ingin mendapatkan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah, yang mana rezeki tersebut datangnya min haitsu la tahtasib, tidak kita duga-duga, tidak tahu kita dari mana datangnya. Beliau mengingatkan kepada kita, fal zimil istighfar, perbanyak, ujar beliau, istighfar. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, astaghfirullahalazim fi kulli yaumin la yaqillu min mi'ati marrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saban hari beliau membaca astaghfirullah, membaca istighfar. Istighfar itu permohonan ampun, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Beliau senantiasa mengucapkan, orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin keselamatannya, masih saja beliau mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah saban hari, kada kurang daripada 100. La yaqillu min mi'ati marrah. Nah, coba kalau kita pikir orang yang berasih, orang yang sudah dijamin keselamatan, masih dijamin masuk surga, masih saja beliau meminta ampun. Nah, seyogianya kita nang belum tentu lagi masuk surga sekaligus langsung itu, karena kita ini banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Jadi seyogianya, seharusnya kita lebih banyak meminta ampun kepada Allah. Kada 100, lebih daripada 100 mun kita hendak ya, dan mun kita menang bagusnya itu kita banyak, lebih banyak daripada Rasulullah meminta ampun. Kita limbah sembahyang istighfar kadang-kadang 3 kali aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali aja. 5 kali sembahyang, 5 kali 3, 15 orang lagi.
Lalu ada ditambahi sebelum orang azan, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim la yaghfirudz dzunuba illa rabbul alamin. 3 kali juga. Nah, 5 kali sembahyang, 5 kali 3, 15 pula, 30 aja. 30. Banyak lagi anjuran-anjuran kepada kita untuk meminta ampun supaya lebih daripada 100. Kalau Nabi Adam alaihi salam, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta ampun. Kan di dalam hadis qudsi itu dijelaskan, inna Adam alaihi salatu wassalam qala 'inda ma'siyatih, setiap kali beliau selesai mengerjakan pekerjaan apapun, beliau meminta ampun kepada Allah. Nah, cuma meminta ampunnya Nabi Adam ini antik. Beliau manusia pertama, orang yang pertama, manusia pertama. Beliau meminta ampunnya dengan mengucapkan Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dzambi. Itu setiap selesai mengerjakan pekerjaan apa saja. Nah, lalu berdasarkan dari hadis qudsi ini, ulun senantiasa mengajak kepada kita berataan, siapapun orangnya, pegawai negeri habis selesai bekerja, balik ke rumah minta ampun. Nang jadi guru mengajar, selesai mengajar balik ke rumah minta ampun. Nang jadi pedagang, habis selesai berdagang menutup toko minta ampun. Kenapa jadi harus meminta ampun? Mungkin kita ini banyak melakukan kesalahan. Nang jadi guru mungkin kadang mengajar bujur, mengajar tapi kadang mendidik. Nang jadi pegawai mungkin ya korupsi waktu, harus turun jam 8, bulik jam 5, ternyata turun jam 9, bulik jam 2, jam 3. Nah, gajinya saban bulan diterima. Tamakan pian. Maka kalau sudah kita ini tamakan nang kada halal, apa ujar Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari barang haram, ini awak kita ini daging aja, penuh daging tulang. Pertumbuhan kita ini dari barang haram, nang kada halal, itu nang paling pas tempatnya adalah neraka. Banyak lagi akibat daripada orang yang memakan makanan yang haram, yang kada halal, doa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
ibadahnya ditolak oleh Allah. Oleh karena itu ya kita nang banyak dosa ini seharusnya seyogianya banyak meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Paling sedikit seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nabi Adam, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dzambi. Itu nang ulun pakai, nang ulun terapkan saban kali selesai mengerjakan pekerjaan apapun, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dzambi. Nabi Adam manusia pertama, beliau meminta ampunnya kada Allah maufirli dzunubi, kada itu langsung. Tapi beliau menyebut nama kekasih Allah Sidin Andak di atas. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dzambi. Bentuk doa seperti ini ulun pakai, ulun terapkan setiap kali berdoa. Makanya pian rajin mendengar Allahumma bihaqqi Khalilir Rahman wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha. Ini menghimungakan Allah ngarannya. Kalau Allah itu himung, nah ini menghimungakan Allah, hanya meminta ighfir li dzambi. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bibarakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Nah itu hanya permintaan di anak di belakang. Insyaallah Allah akan senantiasa mengijabah, mengabulkan segera apa yang kita minta. Di dalam hadis kursi itu Nabi Adam seperti itu, langsung bertanya Allah, takajud sidin, min aina arafta Muhammadan? Adam, di mana ikam tahu lawan kekasihku Muhammad ini? Dijawab oleh Nabi Adam, araftu fi kulli mawdi'in minal jannati. Ulun melihat ya Allah di dalam surga ini, nah di mana-mana tempat di dalam surga ada terus tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, diperhatikan oleh kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat nang kada pernah terpisah, ada terus. Lalu dijawab lagi oleh Nabi Adam,
Karena itulah fa'alimtu annahu ay anna Muhammadan akramu khalqika alaika. Makanya ulun yakin sekarang bahwa nengaran Nabi Muhammad ini adalah manusia paling mulia di sisi sampian ya Allah. Paling mulia di sisi sampian. Jar Allah kalau mencemil ikam ini bisa banar ada mehimungakan aku, mehimungi aku, sanang benar aku. Kalau mencem itu hari ini, jam ini, detik ini juga dosa-dosa ikam ku ampuni. Bapak dan Ibu, mari kita ambil pelajaran. Allah segera langsung memberikan keampunan kepada Nabi Adam atas segala dosa-dosa beliau sesudah beliau meminta ampun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi. Ya, jadi minta ampun. Kalau Nabi Adam lagi meminta ampun, ada lagi bacaan yang beliau langsung menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika zalamtu nafsi amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya ya khairat tawabin. Itu doa Nabi Adam yang langsung diterima beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an aw zalamtu nafsi fatub alayya ya khairat tawabin. Nah, Nabi Adam meminta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an aw zalamtu nafsi fatub alayya ya khairat tawabin. Sebaik-baik orang yang menerima yang sebaik-baik orang yang memberikan taubat, pengampunan kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ingin dibebaskan, dikeluarkan dari kesusahan, dari kesempitan, tagapit, ya, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, falzimil istighfar. Perbanyak meminta ampun. Sayyiduna Ali macam itu juga memedahkan. Idza abta'at 'alaikal arzaq fastaghfirillah. Apabila rezekimu, ujar Sayyiduna Ali, tersendat-sendat, usaha sungsal, fastaghfirillah, perbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu buntutnya itu ada pemberitahuan beliau, yuwassi' alaika, maka Allah akan meluaskan rezeki untuk kamu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu pengajian kita pada pagi hari ini.
Kemudian sedikit ulun kemarin itu ada anak ndak Ahmad Sahal, bah ada jemaah jar Batakun. Kenapa sidin limbah sembahyang itu ke menghadap ke kanan, biasa kayak biasa orang-orang, ulun menghadap ke kiri. Nah ujar ulun lawan anak nang Batakun itu sudah haji ke belum kah? Kalau belum haji, ujar ulun bingung kada tahunya, mungkin kada kawa menangkap. Tapi nang sudah haji tentunya mengerti, paham. Jadi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ulun kada mempatwakan, cuma ulun mengambil ijazah ini dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Beliau mengambil ijazah tersebut dari Habib Zain bin Smith di Madinah. Jadi beliau menjelaskan pada waktu itu, memberikan ceramah di rumahnya wakil gubernur sekarang, di rumah Haji Muhyiddin. Jadi ujar beliau, nah ini coba kita pikirkan, kita simak baik-baik. Ulun Jersidin mengambil, ulun beijazah lawan Habib Zain bin Smith di Madinah. Kenapa limbah salam itu ulun menghadap ke kiri? Nah, nang sudah naik haji tentunya mengerti. Di Madinah, Masjid Madinah, Madinah Al-Munawwarah, mihrab itu di sini. Makam Rasulullah di situ. Lah, makam Rasulullah di situ. Sini Raudhah. Makam Imam Madinah, ujar beliau, kalau limbah salam itu beliau senantiasa menghadap gitu. Pian itihi kalau nang naik haji, kenapa kada membelakangi? Kalau membelakangi, ujar sidin kurang adab. Bah kita di Indonesia, nah ulun, ujar ulun, ampun maaf, ulun kalau sudah berdiri itu sembahyang, ulun seakan-akan mengandak diri ulun ini, ulun sembahyang di Masjid Nabawi. Jadi waktu berdiri, ulun ujar ulun sembahyang di Masjid Nabawi. Nah, sesudah selesai salam, apa ngarannya, ulun menghadap ke kanan, menghadap ke kiri itu, menghadap ke kiri, karena menghadapi Rasulullah. Ulun pikir, ujar ulun bujur juga. Jadi Habib Zain bin Smith itu mewasiatkan, menganjurkan Jersidin kalau limbah sembahyang itu salam,
menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang sudah naik haji tentunya mengerti, melihat dan tahu mihrab, belakangnya raudhah, dan di sebelah kirinya sana itu makam Rasulullah. Jadi mbah salah. Ulun kadang mawasiatkan lawan sampian, kadang patwa akan lawan sampian. Cuma kalau pian hendak mencontoh, hendak meniru, ulun persilahkan. Ulun ada dasarnya, ulun mengambil tersebut dari Habib Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad Al-Habsyi mengambilnya dari Habib Zain bin Smith di Madinah. Dan bila ulun sembahyang dimanapun, ya terutama di masjid-masjid, ulun ma'andak diri ulun seakan-akan ulun sembahyang di Masjid Nabawi. Nah, karena kita di Masjid Nabawi lalu menghadap ke arah makam Rasulullah itu paling ke sebelah kiri. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau nang belum naik haji bingung kada tahu. Tapi kalau pian nang sudah naik haji, bujur andaknya makam Rasulullah itu di sebelahnya, hendak keluar. Makanya menghadap bacaan, menghadap ke sana. Karena ulun mendudukkan diri di Masjid Nabawi. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Nah, lawan sampian kalau nang ulun sampaikan ini menyinggung perasaan sampian. Nah, ulun sekali lagi sebagai manusia yang tidak pernah luput daripada kekhilafan, ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi. Wassalamualaikum